Ini kata bahu Fuma. Wah, ini nisbah juga? Fuma, bukan Puma. Siapa? Fuma itu? Lorengki ada di sini. Mana? Fuma. Ada di sini? Oh, nggak ada. Ada di luar. Kata bahu ini mirip dengan di manuskrip. Kata bahu Sohibu Hadzal Kitab gitu ya. Yadul khottot tasbikuhu ila jannah bima katabat min ayat. Allah. Artinya? Tangan seorang kaligrafer itu menariknya ke surga karena menulis ayat-ayat Al-Quran. Jadi di rencana 40 tahun LMK itu salah satu di antara the best amal kita itu apa? Mau melahirkan mushaf LMK Nusantara. Alhamdulillah. Nah, Insyaallah yang ditulis satu hari. Satu hari. Oleh 300 khotot LMK gitu satu hari. Padahal biasanya mushaf setahun. Seharusnya bukan hanya mungkin, harus ada. Harusnya ada ya. Apa sebabnya? Karena sejarah perkembangan kaligrafi itu adalah sejarah penemuan gaya-gaya. Jadi ditemukannya gaya sampai 400 itu karena mengikuti karakter karakter dan sunnah huruf. Ya. Sunnah huruf adalah kaligrafi Arab itu sejarahnya dicirikan dengan pencarian gaya-gaya. Makanya tadi tuh dalam waktu 70 tahun itu ditemukanlah lebih 400 gaya karena dorongan itu. Sehingga kalau lahir gaya baru ya tidak ada salahnya. Misalnya dulu seorang khotot bernama Yakut Al-Mustasimi bikin gaya Yakuti. Yakuti. Kemudian di Indonesia ada Saiful Adnan punya gaya khas, saya namakan Saifuli. Itu yang menamakan Ustadz Didi? Saya. Waduh. Ini ada nggak kira-kira nih Ustadz Saiful Adnannya? Kemudian di Aceh Said Akram itu menampilkan gaya dalam bentuk figur pohon, figur buah-buahan. Saya namakan Khot Akrami. Itu tidak haram ya menamakan khot? Tidak haram, tidak haram ya? Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Boleh ya. Bahkan mungkin dapat pahala. Bahkan pahala. Jadi saya jadi terpikir manuskrip-manuskrip nih para filolog nih Sobat Ngariksa harus ada yang berani menamakan khotnya itu khot Indonesiawi. Khot misalnya Malayuwi atau Sundawi gitu ya. Karena dulu di awal perkembangan saja ketika kaligrafi mulai masuk ke kawasan dunia Arab itu maksudnya Mekah dan sekitarnya. Itu kaligrafi itu beragam-ragam nama tergantung nama daerah. Ketika sampai ke Mekah jadilah khot Makki. Ke Madinah jadilah khot Madani. Kemudian ketika ke wilayah Hijaz dinamakan Hijazi. Ketika sampai ke Kufah dinamakan Kufi. Kalau dalam konteks Nusantara kan itu berlaku untuk nama pengarang biasanya. Iya betul. Misalnya kalau dari Palembang Abdul Somad Al-Palimbani. Kalau dari Makassar kan Syah Yusuf Al-Makassari. Tapi untuk khot ini saya belum menemukan itu. Nah, itu penamaan itu kan ada yang karena khototnya, ada yang karena daerah, dan ada yang dari amal perbuatan. Amal perbuatan bisa gini. Dulu seorang khalifah ketika mau ngasih air minum pada tamu-tamunya, perintahnya itu menggunakan khot usyribah. Khot usyribah. Khot air minum. Tolong siapkan ya 4 cangkir kopi untuk tamu saya. Itu khotnya khot usyribah. Itu menarik konteksnya itu. Terus ada lagi kaligrafi yang sangat indah, elok, harum itu. Disebut khot royhani. Itu kan harum semerbak. Ada di dalam daun royhan. Tapi juga ada menyebut bahwa itu diciptakan oleh Abdullah bin Royhan. Nah itu kan berarti berafiliasi ke nama khototnya, mungkin juga ke tempatnya, ke amal perbuatan. Seperti gitu. Iya, jadi penisbahan itu penting sekali. Gitu ya. Jadi semacam ini luar biasa nih Sobat Ngariksa, kita ngobrol-ngobrol kaligrafi dan filologi ini. Saya masih banyak loh ini bahannya yang bisa dianalisis dari perspektif filologi oleh Ustadz Didin. Dan memang kelihatan sekali bahwa kekayaan budaya tulis kita di Indonesia khususnya itu sangat luar biasa termasuk ke masa kekinian. Kalau kita lihat Sobat Ngariksa di belakang kita ini Ustadz Didin, ini karya-karya santri pesantren LMK nih. Betul. Ini kata bahu Fuma. Wah, ini nisbah juga? Fuma, bukan Fuma. Siapa? Fuma itu? Lorengki ada di sini. Mana? Ada di sini? Oh, nggak ada. Ada di luar. Kata bahu ini mirip dengan
mirip dengan di manuskrip, kata bahu, sohibu hadzal kitab gitu ya. Bahkan kalau kita menarik. Ini khotnya apa nih? Sulusi lah ya. Bukan, maksud saya. Oh ini khot. Jenis khotnya sulus ya. Ini sulus jali ya. Ya, yang ini nashi gaya-gaya syauqi. Ya. Jadi nashi pun ada gaya syauqi, ada gaya Hashim dan lain-lain. Jadi dalam karya para santri di pesantren Lemka itu menggabungkan beberapa jenis khot ya dalam karyanya. Kelihatannya seperti ini juga ya. Ini Farisi. Yang itu Farisi, ini yang Diwani. bawahnya Diwani. Diwani gitu misalnya. Ini sudah jadi manuskrip tersendiri ini kalau dibandingkan dengan khasanah kita sebetulnya. Dan ini Sobat Ngariksa mungkin yang hadir perlu tahu juga ini di gazebo apa namanya ini kita? Gazebo Lemkasa. Di gazebo Lemkasa ini hadir juga para santri dan ustadz-ustadz yang sedang belajar kaligrafi Al-Quran ke Ustadz Didin gitu ya. Dan ini ada yang kontemporer tidak? Kalau yang paling ujung itu apa jenis khotnya itu? Itu kontemporer figural, karena menggambarkan figur sesuatu, figur pohon, figur daun, figur matahari, figur air. Apakah itu mengikuti kaidah jenis khot tertentu atau tidak? Jadi kan ada kaligrafi yang mengikuti gaya lama. Ya. Itu disebut kaligrafi klasik tradisional. Klasik tradisional. Nah, kemudian ada lagi kaligrafi yang baru, al-jadid, yang disebut kaligrafi kontemporer. Nah, masing-masing punya kaidahnya gitu. Nah, kalau kaligrafi yang dulu itu kaidahnya itu huruf per huruf. Ya, ya. Jadi sulus ada huruf-hurufnya, nasah ada huruf-hurufnya. Nah, tapi kalau yang kontemporer itu bukan soal huruf. Bukan soal huruf, tapi al-wasf. Al-wasf itu deskripsi atau gambaran. Ya, jadi ya. ini namanya kaligrafi kontemporer figural. Menggambarkan figur pohon. Alif pohon alif. Dan itu oleh milenial sangat disukai kelihatannya. Ya, itu sangat disukai karena lebih resep dikerjakan. Lebih resep gitu. Ini menarik nih kalimatnya nih. Lebih resep gitu. Ya. Nah, Ustadz Didin, kalau ini saya mau membandingkan nih yang ditulis abad ke-21 dengan yang manuskrip yang kita jumpai, khotnya ya. Nanti Sobat Ngariksa bisa melihat dalam tampilannya yang kami temukan di abad 19 nih. Ini misalnya nih, mohon maaf ya, ini pinjam ya, ini punya siapa? Fuma tadi ya. Fuma. Misalnya ini dengan yang ini, Ustadz Didin. Ini dulu. Ini yang ini nih. Betul. Yang dengan ini dulu. Apa kaitannya nih? Ini Sobat Ngariksa ada kalimat dalam mushaf Al-Quran di sini, ya azimal minnah hablikati biha al jannah. Jadi dulu penulis mushaf Al-Quran itu menyertakan doa, wahai Tuhanku, berikanlah surga kepada penulis mushaf ini. Jadi kaligrafer itu ahli-ahli surga itu. Iya, yang menuliskan kaligrafi ya. Bagaimana menurut itu kan sudah dinyatakan oleh seorang khotot Mesir, Mustafa Khudir Al-Bursaid, yang mengatakan yadul khotot tasbikuhu ila jannah bima katabat min ayat. Artinya tangan seorang kaligrafer itu menariknya ke surga karena menulis ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu betul. Ini jadi terima kasih nih kepada ini tuh mushaf karya Syekh Zainal Abidin. Wafat tahun 1890 di Jampue di Pinrang, Sulawesi Selatan. Jadi gimana dari segi khotnya Ustaz Didin? Ini dua-duanya itu punya kesamaan. Masing-masing ditulis dengan sulus. Sulus ya. Ini sulus, ini juga sulus. Hanya ini anak sekarang, mungkin lebih bergaya gitu ya. Waduh. Ini zaman dulu. Tapi untuk waktu itu ini bagus. Itu taknya saja sudah meringkal-ringkal tadi itu ya. Betul. Al-Minnah itu tak marbutohnya itu. Ini juga sama. Nah, kalau yang ini nasah, tapi lihat di situ masih ada pengaruh sulus. Contohnya misalnya duha yaum. Itu mim punya sulus, bahkan sulus yang mendekati rohani. Terus rohnya ini bukan rorikah, bukan ronasa. Bukan nasah ya. Tapi rohani. Dan rohani itu saudaranya Faris, saudaranya sulus. Saudaranya sulus itu, satu rumpun itu. Ya. Nah, yang lainnya ini ada unsur nasah lebih banyak, lebih dominan gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau orang menulis itu kita menulis kata-kata mungkin satu hurufnya itu dengan gaya lain gitu, atau tanpa sengaja atau karena lupa, bisa jadi gitu. Ini ada seperti rikahnya juga ya.
Nah, haknya ya wali-walidayhi mendekati itu. Kalau kepala wawu itu tanpa lubang, itu bisa jadi rik'ah. Bisa jadi dia parisi. Bisa maka jadi itu kalau dia bulat itu bisa parisi. Wah. Tapi kalau bisa dia tuh agak segitiga itu mendekati ke rik'ah. Wah, jadi bisa. Ini Sobat Ngariksa, ini yang saya tunjukkan ini kolofon sebuah mushaf Al-Quran. Kolofon itu ini, Ustaz Didin, catatan di akhir halaman yang menjelaskan kapan ditulisnya, siapa penulisnya. Ternyata menurut analisis maestro kaligrafi kita, dalam satu kolofon ini ada 3 jenis setidaknya khot ya. Naskahnya ada solusinya, ada farisinya juga, ada ringkahan juga 4 berarti. 4. Ada lagi Royhani juga. Wah, ini Sobat Ngariksa nanti bisa belajar lebih banyak lagi gitu, kira-kira begitu ya. Nah, ini terakhir nih, yang dari naskah dulu nih. Saya punya naskah yang kalau tadi itu kan kalau naskah yang Nusantara itu naskahnya biasanya kurang bagus ya. Tapi ini dibandingkan dengan yang sekarang. Tapi ini juga sebetulnya Nusantara ini abad ke-19. Kalau Ustaz Didin lihat ini kelihatannya kan rapi sekali ya. Oh, sudah rapi. Rapi ya. Artinya tidak bagus itu dibandingkan dengan tapi kalau untuk saat itu jangan-jangan ini mungkin paling bagus. Jangan-jangan ini paling bagus. Apalagi ini isinya fikih prewedding ini gini. Jadi sebelum menikah itu ada fikihnya dulu gitu buat milenial. Karena kan kalau saya nggak tahu dalam kaligrafi ini. Seduction itu ya? Iya, kira-kira begitu. Education itu ya? Sex education gitu. Sex education itu. Jadi gini, Ustadz Didin, kalau dalam kaligrafi, dalam palindologi maksud saya, dunia manuskrip, saya kan selalu berusaha untuk menghubungkan dengan dunia milenial. Karena kan audiens kita sekarang itu kan dunia digital ya. Makanya Ngariksa kayak kita ini sekarang ngobrolnya pun itu direkam kemudian disampaikan di media sosial. Itu cara Ngariksa untuk menarik minat dari generasi milenial. Kalau dalam kaligrafi, strategi apa nih yang dipakai di Lemka untuk menarik anak-anak milenial supaya tertarik kaligrafi itu? Kan belajar kaligrafi itu yang diajarkan di Lemka itu bernuansa rekreatif. Artinya mengandung faktor novelty dan daya tarik. Dalam arti yang lain faktor hiburan. Jadi belajar kaligrafi itu harus dirasa sebagai hiburan itu. Mereka terhibur ya? Semua anak muda pasti suka hiburan. Semua anak muda. Maka yang ditampilkan pada mereka tuh yang bersifat menghibur. Bahwa melukis dan menulis kaligrafi itu menyenangkan. Bahkan nanti hasilnya kalau dijual jadi uang misalnya gitu. Nah, jadi di situ nanti akan ada daya tarik. Nah, maka kita tampilkan kaligrafi itu harus dengan 3 prinsip utamanya. Pertama, al-khotu ilmun. Kaligrafi itu ilmu, bukan tampilan biasa. Ada tata caranya, ada teorinya, bahkan ukuran-ukurannya kan itu. Itu ilmu itu, tidak sembarangan. Terus yang kedua, al-khotu fanun. Kaligrafi itu seni. Nah, aksesoris. Jadi kaligrafi itu membuat segalanya jadi indah. Nah, di sini anak muda akan lebih senang itu. Tapi kan anak muda sekarang kan mainnya gadget, bukan pegang pena begitu nulis. Kalau itu hanyalah teknisnya gitu. Walaupun dia pandai menggunakan alat itu, kalau tidak senang tidak akan buat itu ya. Oh, jadi kalaupun menggunakan gadget, kan sekarang misalnya di tablet itu ada aplikasi untuk nulis kaligrafi juga kan? Betul. Kalau tidak tahu ilmu dasarnya tidak akan bisa ya. Tentu akan lebih memudahkan dia kalau dia tahu itu kan gitu. Itu diperlukan pengetahuan itu. Nah, tadi yang ketiga itu al-khotu falsafatun. Al-khotu falsafatun. Nah, kenapa seluruh goresan itu ada alasannya? Kenapa dibuat seperti ini? Ada alasannya. Kenapa alif 5 titik mungkin itu ya tingginya ya. Nah, dengan diberi pengetahuan seperti itu, anak akan tertarik. Terutama yang kedua tadi itu, bahwa kaligrafi itu adalah aksesoris untuk penghias. Dengan berkaligrafi kita bisa bersenang-senang gitu ya. Nah, ada
Soal tadi alat digital atau mesin-mesin serba pencet itu sebetulnya akan membantu para khotot mempermudah bikin karya. Yeah. Sebagai contoh misalnya para khotot yang sedang mengerjakan masjid itu mereka membuat ukuran kubah yang begitu rumit. Kalau dulu diukur dengan langsung datang ke lokasi. Oh, sekarang tidak, hanya dengan dikeker jarak jauh, maka ukuran sepenuhnya itu sudah ada di tangan. Oh, sehingga dikeker dari jauh itu ya. Nah, sehingga ketika dia akan mengerjakannya itu, dia sudah mendapatkan data ukurannya. Ya. Tidak perlu harus ke sana lagi. Akibatnya apa? Mesin-mesin itu akan mempercepat kerja. Ya. Terus yang kedua menggandakan hasil. Dan yang ketiga lebih prospektif. Nah, jadi di sini kaligrafi itu qabilun litaghyir. Jadi sangat menerima sekali perubahan. Qabilun litaghyir ya. Terus karena kaligrafi sendiri kan perjalanannya itu perjalanan merubah-rubah gaya gitu. Itu yang membuat khususnya di pesantren Lemka bisa tetap eksis ya. Betul. Di dunia kekinian. Itu udah sunatullah gitu. Sunatullah itu. Ya. Wow, ini Sobat Ngariksa, ini luar biasa nih obrolan kita. Mungkin gimana Ustadz Didin? Ini sebelum kita lanjutkan lagi melototin manuskrip, mungkin dari Sobat Ngariksa yang hadir ada yang ingin berinteraksi, silakan. Sambil minum dulu Ustadz Didin. Silakan Sobat Ngariksa. Mungkin namanya itu Ustadz Hilmi mau nanya Bude dulu. Ada, silakan. Kalau perkenalkan namanya. Ya. Suaranya masuk? Perkenalkan, nama saya Hilmi Munawar, salah satu guru di sini. Saya mau nanya, yang lebih ekstrimnya perbedaan filologi dengan arkeologi itu apa? Karena kan arkeologi juga ada juga yang membahas tentang manuskrip kan, sebagian gitu. Ya. Nah, paling di situ. Terus yang kedua itu kira-kira duluan mana gitu yang dibahas, arkeologi atau filologi gitu? Nah, wah menarik itu. Nah, itu dia tuh. Menarik itu. Ya, terima kasih Mas Ustadz Hilmi ya, Mas Hilmi. Ini ada pertanyaan menarik dari Ustadz Hilmi. Dalam konteks kaligrafi, apa bedanya filologi dan arkeologi ya? Jadi kalau filologi dan arkeologi itu bedanya itu pertama pada bahannya. Biasanya kalau arkeologi itu, ilmu arkeologi itu dipakai untuk menganalisis teks-teks kaligrafi yang ada di dalam inskripsi, batu nisan misalnya, kemudian prasasti. Itu kan teks juga. Di batu nisan itu kan juga ada kaligrafi. Misalnya Hijrat an-Nabi, misalnya kemudian tahun gitu ya. Itu justru bahkan kaligrafi lebih banyak berguna itu untuk mengurai kaligrafi yang ada di dalam inskripsi, karena biasanya numpuk-numpuk. Kalau di dalam teks buku kan tidak numpuk-numpuk, itu lebih gampang. Tapi justru akan lebih berguna untuk arkeologi sebetulnya. Kalau mana duluan, jadi kalau dalam konteks Indonesia khususnya, arkeologi itu duluan, jadi epigrafi itu duluan. Sebelum abad ke-12, ke-13, kita itu sejak abad ke-5 sudah punya itu teks dalam inskripsi ya. Ada inskripsi Tarumanegara misalnya kan, ada beberapa batu nisan, itu sudah ada teksnya begitu. Nah, tetapi kalau yang sifatnya yang menjadi kajian filologi itu mulai muncul itu ya abad ke-14. Untuk yang teks-teks keislaman, yang teks yang pra-Islam ada yang lebih tua tentu saja gitu ya. Nah, tapi kalau saya kan fokusnya pada kaligrafi keislaman. Jadi teks tertua itu mungkin Hikayat Raja-Raja Pasai misalnya, atau Sulalatus Salatin yang menjelaskan tentang bagaimana Merah Selu di Samudra Pasai, itu raja di Samudra Pasai abad ke-13 masuk Islam sehingga namanya menjadi Sultan Malikus Saleh. Nah, arkeolog tuh menemukan tuh ada batu nisan Sultan Malikus Saleh.
awalnya mereka nggak tahu siapa Sultan Malikus Saleh itu. Filolog menemukan manuskrip Hikayat Raja-Raja Pasai. Di situ diceritakan bahwa ada seorang raja namanya Merah Selu masuk Islam menjadi Sultan Malikus Saleh. Jadi ketahuan. Jadi memang antara kaligrafi, filologi, arkeologi memang ini harus poligami. Oh, kolaborasi. Kirain harus poligami tadi. Harus berhubungan intim kan? Harus berhubungan intim gitu katanya gitu ya. Bukan hanya kaligrafi dan filologi ternyata ya. Betul, ya. Arkeologi juga kalau bertiga kawin tuh apa namanya? Pokoknya itulah gitu. Gitu. Makasih Mas Salim. Nikah masal. Ya, ada lagi mungkin. Silakan untuk Ustadz Didin juga nih. Satu lagi ya, Ustaz. Oh ya. Prof. Jadi kalau misalkan ini apa namanya? Sudah sampai filologi kepada manuskrip surat-surat sebelum Rasulullah hadir, atau surat-surat Rasulullah sudah dimanuskripkan semua atau belum gitu? Apakah sudah semuanya? Kan itu banyak ya, surat Rasulullah kepada Raja Heraklius, Nabi, surat Rasulullah kepada Raja, raja-raja, pada raja-raja lah. Ya. Intinya. Yang tahunnya segala macamnya itu, apakah sudah ada penelitiannya atau belum gitu? Yang benar-benar apa sikoh lah gitu. Ya sudah. Jadi penelitian atas teks-teks bukan hanya surat ya, tetapi termasuk teks Al-Quran yang ditulis di atas perkamen kulit kambing itu juga pernah dilakukan penelitian. Misalnya ada teks Al-Quran manuskrip begitu, yang sekarang itu salah satunya tersimpan di Cambridge di Inggris. Itu setelah diteliti DNA-nya, diambil perkamennya, lalu diteliti uji karbon namanya, ternyata ketahuan bahwa perkamennya itu, kulit kambingnya, itu kambing yang diduga hidup di zaman Nabi, kambingnya. Nah, berdasarkan usia uji karbon itu, hasil uji karbon gitu ya. Tetapi teks Al-Quran yang ditulisnya, kalau tidak salah surat Al-Kahfi di situ ya, tertulis, itu kemungkinan ditulis setelahnya. Jadi pada masa sahabat gitu, abad ke-7 lah ya. Tapi itu termasuk Al-Quran tertua jadinya. Jadi memang penelitian tentang itu sudah dilakukan. Termasuk ya surat-surat itu tadi ya, surat-surat yang dikirim Bismillahirrahmanirrahim, hadza min Muhammad misalnya, untuk mengajak masuk Islam gitu kan. Itu juga sudah dilakukan. Yang menarik itu dalam konteks Nusantara, mungkin penelitian uji karbon terhadap manuskrip di Nusantara itu belum secanggih itu. Pernah dilakukan. Ada manuskrip Undang-Undang Tanjung Tanah misalnya di Kerinci, itu pernah juga diteliti dan itu ternyata paling tua manuskrip Melayu yang ditulis dengan aksara pra-Islam abad ke-14 gitu. Jadi lumayan sudah ada. Tapi yang dengan penelitian kaligrafi ini justru yang belum banyak dilakukan gitu. Jadi ini PR ini. Itu kan ada juga yang saya sedikit menarik ya, dan mungkin tidak banyak disebut-sebut itu dalam pembahasan, yaitu apa? Naskah-naskah kita di Indonesia itu selalu sekitar sulus gitu misalnya, muhakkak, nasakh, kalaupun ada parisi misalnya gitu. Nah, tidak ada naskah yang betul-betul dalam bentuk misalnya Andalusi, Kufi Barat. Nah, menurut penglihatan saya, karena Indonesia itu berporos ke Baghdad waktu itu. Baghdad itu adalah timur Islam. Timur Islam. Dan tulisannya itu tadi, Nasakh, Sulus, Parisi dan sekitar itu ya. Nah, tapi di Thailand Selatan, di wilayah wilayah Thailand Selatan itu Patani ya. Itu saya menemukan di situ banyak naskah-naskah termasuk Al-Quran menggunakan khot Andalusi ya. Nah, maka saya menduga jangan-jangan orang-orang Patani itu dulu punya hubungan politik atau dagang dengan Barat Islam, yaitu apa? Barat Islam itu adalah Andalusia dan Maroko sekitarnya gitu, yang menggunakan khot begitu. Ya, apakah seperti itu? Dan memang Indonesia itu kan dulu kalau seorang sultan mau dilantik konon menerima semacam bisruit dari Baghdad kan gitu ya. Bukan dari sana. Terus yang kedua lagi misalnya ajaran Islam di sini kan berakidah tasawuf. Itu wilayah timur jelas.
kalaulah misalnya datang dari wilayah Barat Islam, mungkin filsafat di sini tuh. Nah, itu juga bisa disusuri sampai seperti itu gitu. Nah, hanya ada satu yang saya sedikit mengagumkan itu. Di dalam Museum Melayu di Patani itu disebutkan guru-guru orang Melayu. Ternyata orang kita Alpalembang, Bugis, segala macam. Nah, ternyata mereka tuh belajar di sini. Tapi mungkin sambil juga belajar hubungan dengan Barat Islam. Emang dulu kan disebutnya Melayu wilayah kita ini kan bila Jawa. Gitu. Nah, itu dari segi tulisan. Terus ada lagi gini. Di sini tuh saya tidak pernah melihat, atau mungkin karena saya tidak tahu ya. Itu satu naskah misalnya tentang peperangan. Nah, yang saya temukan di sana tuh ada misalnya teknik pembuatan mesiu untuk perang itu melawan Thailand, melawan wilayah Thailand yang menjajah wilayah Patani itu. Terus di situ ada Kitab Mahabharata dan lain-lain dengan aksara Jawi Arab Melayu. Terasa dinamikanya gitu. Di sini kan fikih, pelajaran agama gitu ya. Sebetulnya di sini juga kalau di Aceh kan ada hikayat perang Sabil misalnya kan ada juga kan. Nah, itu kan Aceh itu mungkin karena Aceh, itu hanya ada di Aceh, wilayah perang itu. Dan orang Aceh kan yang punya ruhul jihad lebih tinggi itu. Nah, mungkin orang Patani sana tuh punya ruhul jihad yang tinggi, sehingga kitabnya pun begitu. Patani dan juga Mindanao sebetulnya Filipina Selatan. Di Mindanao itu ada manuskrip tentang kebal, jadi kebal bedil, ilmu bedil namanya. Tapi belajarnya dari Banten juga. Banten juga. Nah, Ustadz Didin, ini di akhir obrolan kita nih, terakhir nih tentang iluminasi. Jadi kalau kita ingat ya Ustadz Didin, Festival Istiqlal tahun 1991 yang pertama ya, dan 95 yang kedua itu kan ada penciptaan Mushaf Istiqlal ya waktu itu. Saya tahu persis Ustadz Didin terlibat gitu kan. Nah lalu kalau kita lihat nih Mushaf ini, saya punya contoh manuskrip Mushaf Bone. Ini didigitalisasi oleh program DRIMSI. DRIMSI itu satu program digitalisasi di PPI MUIN Jakarta dengan Hamburg University dan Arcadia. Ini asal manuskripnya dari koleksi Pak Ibrahim Surur di Pompanua, di Bone, Sulawesi Selatan. Nah, ini kalau lihat iluminasinya seperti ini, apa komentar Ustadz Didin? Ini abad 19. Itu seperti mencerminkan unsur hiasan wilayah. Wilayah. Misalnya daun-daun yang ada di situ itu pasti terambil dari pola-pola daun yang pernah dilihat oleh sang pelukisnya gitu. Nah, maka mushaf Indonesia itu yang ada di berbagai tempat itu kaya sekali dengan pola arabes yang mencerminkan pohon-pohon, bunga-bunga wilayah gitu. Jadi ini kelihatan seperti wilayah sana gitu. Nah, kalau misalnya kalau wilayah lain nanti beda lagi ya. Gitu. Maka itulah Mushaf Lemka yang akan dibuat itu akan memasukkan seluruh pola iluminasi daerah. Oh, jadi ini dalam rangka Festival Istiqlal 2025 ini, dalam rangka ulang tahun 40 tahun Lemka, akan dilakukan penulisan Mushaf Lemka. Nah, bisa dan ceritakan? Itu ditulis satu hari. Satu hari? Siapa penulisnya nanti? Ada 300 peserta. 300 peserta khotot, murid Ustadz Didin semua itu ya? Betul. Jadi di rencana 40 tahun Lemka itu salah satu di antara the best amal kita itu apa? Mau melahirkan Mushaf Lemka Nusantara. Alhamdulillah. Nah, insyaallah yang ditulis satu hari oleh 300 khotot Lemka gitu satu hari. Padahal nanti Mushaf setahun. Nanti akan dipamerkan di dalam Festival Istiqlal 2025. Dalam rangka pemanasan festival juga kita berkontribusi dengan membuat itu gitu. Nah, dan jika mungkin Bapak Presiden melihatnya, alhamdulillah kan gitu ya. Nah, di situ tuh kita akan membuat beberapa ciri khas. Satu misalnya soal iluminasi. Iluminasi itu sudah terkumpul dari lebih 30 wilayah. 30 wilayah. Itu hampir mewakili seluruh provinsi. Tanya 30, tapi ada beberapa wilayah lain yang perlu diakses ke situ. Wah, ini menarik sekali ini. Itu jadi 30 lebih
pola daun-daun dan ilustrasi wilayah itu akan masuk semua ke dalamnya gitu. Nah, kemudian yang kedua kita punya ciri lain, antara lain satu khotot itu akan menulis 2 halaman. Jadi kanan kiri. Satu khotot 2 halaman. Kalau dalam filologi itu namanya verso recto gitu. Halaman gitu. Verso recto, 2 halaman ya. Oke. Dan itu nanti di bawah itu ditulis siapa khototnya. Siapa khototnya. Nah, sehingga 300 khotot itu akan masuk ke sana semua. Luar biasa. Ini akan menjadi artefak kebudayaan Islam Indonesia yang luar biasa. Dan itu kan ditulis 1 hari. Jadi satu hari itu berapa jam kira-kira? 1 hari pokoknya di hari itu. Di hari itu. Tapi tidak sampai malam kan? Kan 1 hari itu artinya ada matahari dan ada bulan gitu. Ada matahari, ada bulan. Iya. Di hari itu karena mushaf itu rata-rata 1 tahun. Ya, betul. Tapi itu tidak aneh itu. Kalau kita lihat data para khotot dulu itu, ada seorang khotot sampai menulis mushaf 500 buah. Ya, betul. Ada yang sampai 1000, ada yang sampai 200. Kapan ditulisnya? Ternyata bisa. Nah, caranya itu apa? Amal di dalam agama itu kan 1000 bulan bisa dibuat 1 malam. Begitu gitu kan? Iya. Jadi kesitulah kita berkiblat sehingga karya itu bisa dibuat 1 hari. Gitu. Insya Allah luar biasa ini Sobat Ngariksa. Jadi kalau dalam manuskrip Nusantara, mushafnya kita punya mushaf, satu mushaf mewakili wilayah-wilayah. Nanti lembaga kaligrafi Al-Quran, pesantrennya Ustadz Didin, akan menghasilkan satu mushaf yang menggambarkan iluminasi hampir 30 corak di Nusantara, di Indonesia. Kita tunggu nanti. Ini Ustadz Didin, obrolan kita udah lebih dari 1 jam ini. Oh gitu ya? Senang sekali bisa ngobrol perkawinan. Belum habis ya? Kirain baru 5 menit ya, tidak terasa ya. Sobat Ngariksa, untuk obrolan kita awal ini tentang kaligrafi, tentang filologi, tentang bagaimana memadukan perspektif, karena ilmu itu sebetulnya tidak ada sekatnya. Ini sangat luar biasa dan terima kasih banyak Ustadz Didin sudah berkenan untuk menjelaskan dan memberikan ilmu kepada para filolog ini, kepada Sobat Ngariksa, tentang corak-corak khot di dalam manuskrip-manuskrip kita. Insya Allah bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kita untuk terus merawat artefak-artefak kebudayaan kita, manuskrip kita, supaya memberikan kontribusi untuk masa depan Indonesia kita. Nah, ini di akhir Ngariksa kita biasa punya salam untuk para Sobat Ngariksa, pesan moral untuk para Sobat Ngariksa gitu. Mungkin kalau sudah hafal boleh kita ucapkan sama-sama lah dengan Sobat Ngariksa yang hadir juga. Sobat Ngariksa, terima kasih banyak atas kehadiran yang hadir di gazebo Lemka ini, di pesantren Lemka, dan juga Sobat Ngariksa semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita selalu menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Atur nuhun, Pak Didin. Sampai-sampai. Terima kasih.